Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channel aku. Ini aku lagi mau nyuci baju tanpa basa-basi lagi ya. Langsung aja ke video karena takutnya teman-teman bosen ya. Soalnya emang ya videonya ya video kegiatan sehari-hari aku. Ini tuh aku mau nyuci baju karena kebetulan cuciannya tuh udah banyak juga, tapi nggak numpuk gitu loh, karena aku udah nggak mau numpuk cucian lagi, kayak stres sendiri gitu ya. Kemarin tuh bener-bener kayak mumet banget, cucian tuh nggak kelar-kelar, setiap selesai ada lagi, soalnya kan emang waktu Abi sakit itu keteter banget kan, jadinya kayak pusing sendiri. Akhirnya ujung-ujungnya yang biasanya aku santai bisa nyetrika sendiri gitu kan baju-baju anak-anak, ini karena udah keteter banget akhirnya semuanya aku oper ke jasa laundry. Soalnya biasanya kalau misalnya nggak numpuk banget aku tuh bisa santai sambil nyetrikain baju anak-anak, karena kan kalau baju anak-anak tuh sedikit dan kecil-kecil ya, jadi satset aja kan, nggak perlu dioper gitu. Jadinya kemarin tuh bener-bener kayak udah capek banget gitu. Makanya ini nggak mau numpuk cucian lagi deh, udah pusing sendiri ya. Nah ini aku lagi mau mandiin Abi. Jadi tadi tuh abis nganter Abel sekolah aku langsung nyuci baju, terus sekarang ini mandiin Abi. Tadinya tuh aku mau suapin Abi, cuman Abi tuh kalau misalnya makan sebelum mandi dia tuh kayak nggak mood gitu loh. Mungkin karena kalau bangun tidur itu kan kalau belum mandi hawa-hawanya masih ngantuk ya, soalnya emang nguap mulu tuh anaknya, jadinya kayak nggak mood gitu kalau makan. Kalau aku suapin makan gitu kan, makannya jadi sedikit. Beda kalau misalnya udah mandi dia tuh seger gitu ya, jadinya makannya ya lumayan lah gitu, nggak sedikit nggak banyak juga, karena emang makannya ya sedang-sedang saja gitu ya, masih alhamdulillah lah, masya Allah. Nah ini udah mandi ya. Abi tuh kalau misalnya diajak mandi itu agak susah. Terus kalau misalnya susah mandi, aku kasih mainan nih. Nanti pas udah mainan di kamar mandi, diajak selesai gitu ya, dia nggak mau. Jadi serba salah ya. Dikasih mainan dia malah nggak mau udahan, coba sampai nangis. Padahal takut kelamaan kan, termasuk angin dingin juga. Soalnya di rumah tuh cuacanya lagi jelek banget, lagi nggak jelas, kadang panas, kadang mendung, kadang tiba-tiba hujan gitu. Biasa tuh kalau udah cuaca udah kayak gitu, itu udah udah banyak yang pilek nantinya anak-anak gitu kan. Di sekolah Abel aja tuh udah banyak yang pilek, batuk bocah-bocahnya. Jadinya ya Allah kayak nggak kelar-kelar gitu ya bapil ya. Tapi emang anak-anak itu rentan banget ya, ringkih banget sama batuk pilek. Kalau teman sekelasnya nih kayak Abel ada yang batuk pilek, pasti tuh menjalar, ntar nular gitu ke semuanya. Makanya kalau misalnya ada teman yang pilek nih, aku selalu tanya teman Abel yang batuk pilek itu pakai masker atau enggak. Alhamdulillahnya sih pakai masker. Cuman tetap aja sih kalau di kelas tuh pasti merembet kalau anak-anak itu kan. Nah nanti kalau misalnya Abel udah ketular nih dia batuk pilek, pasti merembet ke adiknya gitu. Ya udah sih mau gimana lagi, soalnya emang virus tuh cepet kan. Yang penting nggak terlalu parah lah batuk pileknya, masih mau makan gitu ya. Tapi tetap aja sih namanya batuk pilek gitu nggak enak kan, tetap ada yang dirasa, jadinya makannya juga angot-angotan gitu ya, nggak terlalu banyak kayak biasanya gitu, jadi sedikit-sedikit gitu mamnya. Nah ini aku mau suapin Abi sarapan dulu. Aku tadi bikin telur ceplok sama nasi, udah gini aja tanpa kecap tanpa apapun, kasih garam aja sedikit, karena Abi itu kalau telur itu sukanya kuningnya doang ya, putihnya itu kadang suka kadang enggak, maksudnya kadang mau kadang enggak gitu. Kalaupun mau juga pasti putihnya itu yang teksturnya itu bener-bener lembut gitu. Kalau misalnya yang garing gitu kan dia nggak mau. Udah gitu karena Abi makan kuning telurnya aja, jadi itu kalau bikin tuh nggak cukup 1, 2 atau 3 gitu ya. Nah itu putih telurnya kan banyak nyisa dong. Jadinya aku makan aja, aku gadoin gitu ya tanpa nasi, karena kalau udah makan telur tuh aku ngerasa udah kenyang banget sih. Jadinya ya udah makan sisaan Abi aja. Tapi kalau misalnya aku lagi lapar banget, aku tambahin nasi pakai kecap, terus pakai bawang goreng. Wah itu enak banget deh, tentunya tanpa kuning telurnya ya, karena ini disisain putihnya aja. Soalnya aku kalau pagi-pagi tuh emang rutin nih, masih rutin banget sarapan itu telur rebus ya kayak gitu. Tapi itu nggak tiap
Maksudnya kalau misalnya aku mau nasi uduk ya aku beli nasi uduk gitu. Jadi kayak nggak rutin banget telur rebus gitu ya. Tapi emang keseringannya telur rebus. Tapi kalau misalnya aku lagi mau lontong sayur atau mau bubur ayam ya aku beli aja, nggak terlalu muluk-muluk harus telur. Tapi kalau misalnya lagi males keluar gitu kan ya tinggal rebus telur aja. Soalnya biasanya kalau pagi-pagi tuh kadang-kadang tuh suka ke BM kan, suka BM gitu ya. Wah pengen nasi uduk deh gitu. Apalagi nasi uduk di sini tuh enak-enak, jadi kayak kepengen gitu kan. Cuma nasi uduk itu kalorinya gede banget ya, makanya jangan terlalu sering sih kalau menurut aku. Kalau untuk sekali-sekali sih nggak apa-apa. Soalnya tuh berasa banget di aku ya. Kalau misalnya aku makan pagi tuh kenyang banget gitu kan pakai nasi, apalagi nasi uduk. Pokoknya yang kalorinya besar gitu ya. Itu di aku berasa banget jadi kayak ngantuk, terus males ngapa-ngapain, pokoknya jadi mager gitu. Nah itu aku males tuh di situ. Emang enak sih kenyang gitu kan, cuman udahannya itu yang nggak enak, yang aduh apa sih ini jadi mager, aku jadi ngantuk gitu ya, bawaannya jadi males ngapa-ngapain. Beda kalau misalnya pagi itu cuman makan telur rebus misalnya tuh sama buah, itu beda banget. Itu kayak lebih seger, lebih apa ya, lebih ringan aja gitu, jadi nggak berasa ngantuk, nggak berasa apa-apa. Oke, tadi aku udah selesai nyuci piring. Sekarang aku mau lanjut masak nasi. Pas aku ngecek box beras tuh tadi aku kaget banget kok udah habis berasnya. Soalnya aku lupa aku tuh masih punya stok beras di gudang ya. Karena kemarin itu pas belanja bulanan kemarin itu aku beli 2 ya. Jadinya masih ada, alhamdulillah 1. Ya udah langsung aku tuang aja. Ini aku pas belanja bulanan kemarin tuh merek beras yang biasa aku beli tuh nggak ada di sana, karena belanja bulanan kemarin itu nggak aku video ini ya, karena emang lagi pengen santai aja belanjanya. Aku kemarin itu belanja itu di Naga, dan aku nggak tahu karena aku kesorean atau gimana, beras itu udah pada habis, cuman ada 2 merek aja. Akhirnya karena aku cuman sukanya yang beras yang merek ini ya, Sania, aku beli Sania karena Sania itu berasnya enak, lumayan pulen lah ya dibanding yang satunya itu. Jadinya aku beli yang ada aja nih, yang Sania aja. Soalnya emang kalau di rumah tuh penting banget ya, soalnya beras tuh kayak anak-anak tuh lebih suka yang pulen gitu, berasnya tuh enak gitu ya. Aku juga sukanya yang pulen sih. Jadinya kalau pas kemarin itu pas belanja bulanan kemarin, pas ngelihat berasnya pilihannya sedikit, aku kaget banget. Gak taunya ada Sania ya, alhamdulillah Sania juga tinggal dikit banget, sisa paling juga cuma sisa 5 karung aja gitu. Makanya aku kaget banget, ini aku yang kesorean atau emang pilihannya sedikit gitu kan di situ. Soalnya beda banget kalau aku belanja di Jogja, itu pilihannya itu lumayan banyak gitu ya. Tapi kalau beras, kalau menurut aku ya lebih banyak pilihannya itu di Lotte kalau menurut aku gitu ya, Lotte Bekasi. Nggak tahu deh kalau Lotte yang lain ya, itu pilihannya tuh banyak banget. Cuman aku tuh kalau mau belanja di Lotte itu tuh pengen banget. Cuman kalau mau belanja di Lotte tuh ya ampun, itu kan Lotte kan besar banget, udah gitu aku tuh nggak hafal penyimpanannya, jadi kayak pusing gitu, kayak berasa banget capek. Ya Allah, jompo banget ya sih, kayak muter-muternya tuh males gitu kan, nyari ini di mana ya, lorongnya ini di mana. Aduh, aku tuh males banget tuh kalau kayak gitu. Kalau di tempat yang udah biasa belanja bulanan kan kita udah hafal ya, jadi nggak pusing loh, tinggal langsung aja menuju ke lorongnya, kita udah hafal gitu kan, jadi nggak perlu nyari-nyari, nggak perlu muter-muter lagi. Jadi kayak keliling-keliling gitu loh kalau nggak tahu tempatnya tuh. Makanya aku tuh males kalau belanja di tempat yang belum pernah aku datengin gitu, karena ya itu pusing nyari-nyari tempatnya, nyari-nyari ini di mana, lorong mana gitu kan. Jadi kayak apa ya, kayak pusing. Kalau aku belanja sendiri sih mungkin nggak apa-apa ya, tapi kan ini kan aku bawa bocil ya, takutnya keburu rewel ntar kalau kelamaan belanja. Nah, ini aku lanjut mau beresin kamar belakang. Ini tuh kamar yang suka ditempatin sama suami aku ya. Kadang-kadang kalau malam sambil main game, pas suami tuh suka di sini dulu gitu. Jadi mau aku beresin karena biarpun jarang ditempatin harus tetap diganti ya spraynya. Karena Abi itu kadang-kadang kalau siang suka tidur-tiduran di sini. Abel juga takutnya kan debu ya kalau nggak diganti-ganti. Apalagi anak-anak tuh suka gatel-gatel gitu loh, sensitif banget kulitnya. Kalau 2 minggu nggak diganti spray tuh
langsung kayak pada gatal-gatal gitu, ngeluh gatal-gatal gitu. Ya udah kalau udah kayak gitu langsung aku ganti. Makanya maksimal spray aku ganti itu 2 minggu ya, nggak boleh lebih ya, karena itu anak-anak tuh gatal-gatal gitu. Tapi emang sih kalau udah sebulanan spray tuh nggak enak gitu ya mam, rasanya kayak berasa aja gitu nggak enak gitu kan. Maksudnya jadi harus diganti gitu, maksimal 2 minggu lah ya. Cuman nih ya, ini nggak harus 2 minggu loh. Kalau misalnya spraynya udah kotor dalam waktu seminggu atau 3 hari ya, pasti aku ganti lah ya. Nggak usah nunggu 2 minggu dulu gitu. Nanti ada yang komen lagi, gak kelamaan tuh ganti spraynya gitu kan. Soalnya dulu aku inget banget ada yang komentar. Ini komentar yang salah satu komentar yang aku inget gitu ya. Jadi aku ngebahas kayak gini, ngebahas tentang ganti spray. Terus dia komen kalau dia tuh menurut dia ganti spray 2 minggu itu kelamaan gitu ya. Ya kan aku juga kalau misalnya udah kotor, udah nggak enak atau tiba-tiba ada yang numpahin minum ya pasti aku ganti lah ya. Gak mungkin harus nunggu 2 minggu dulu baru aku ganti gitu kan. Aku juga tahu gitu. Jadi nggak usah dikasih tahu lagi gitu. Itu kan kayak otomatis nggak sih, kalau misalnya spray kotor gitu kan atau numpahin minum ya pasti kita ganti ya. Biarpun baru dipasang nih spray terus tiba-tiba kotor, anak-anak numpahin sesuatu ya pasti langsung kita ganti lagi ya, toh nggak harus nunggu 2 minggu dulu. Kadang-kadang komentar yang kayak gitu menyebalkan tapi menghibur juga sih. Nah ini aku abis ganti spray langsung aku sapu pel. Kayaknya nggak afdol aja gitu ya kalau abis ganti spray tuh nggak disapu pel, ada yang kurang gitu ya, kayak kurang bersih gitu. Makanya aku kalau ganti spray selalu aku sapu pel, jadi pol gitu bersihnya, totalitas jela. Oke deh, udah beres. Ini sesudahnya selalu aku semprot pakai harum mika supaya wangi ya. Wanginya jadi seruangan soalnya. Oke deh, sekian dulu ya video aku kali ini. Semoga terhibur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.